Ya, halo, ketemu lagi di mata kuliah Living in the Family Business. Topik kali ini kita bicara strategies for family business. Pertemuan sebelumnya, topik-topik sebelumnya kita banyak membahas tentang apa perbedaan family business dengan bisnis biasa atau konvensional bisnis gitu ya, atau bisnis pada umumnya. Kemudian apa role of owner seperti apa, kemudian challenges-nya seperti apa, tantangan-tantangannya seperti apa, kemudian apa saja yang menjadi isu gitu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian bagaimana kita mendevelop strategis untuk family business. Ada perbedaan antara strategi untuk family business dan strategi untuk non-family business. Di mana perbedaannya? Nah, nanti itu kita diskusikan, tetapi sekarang kita ingin tahu dulu apa sih strategi itu gitu ya. Strategi itu adalah integrated, coordinated set of commitments, action, and design to exploit core competencies and gain competitive advantage. Jadi dia adalah apa? Set dari yang terintegrasi antara apa? Komitmen, action, kemudian yang dieksploit. Dieksploit itu apa? Di apa ya? Komitmen action yang diolah lah begitu ya, atau di manage, dieksploitasi untuk apa? Mencapai competitive advantage yang paling optimal ya, berdasarkan kompetensinya masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita bicara strategi biasanya itu bicara jangka panjang. Jadi dia bukan short term, dia katakanlah lebih dari 1 tahun, mungkin 5 tahun ke atas gitu. Itu yang disebut strategi. Ya, a firm has a competitive advantage when it implements a strategy that creates superior value for customer and that competitors are unable to duplicate or find it too costly to try to imitate. Artinya apa? Kalau kita melakukan apa strategi yang baik, kita akan memiliki competitive advantage, yaitu superiority, keunggulan, apa keunggulan value yang kita ciptakan untuk customer, sehingga kompetitor itu sulit untuk menduplikasi atau meniru kita. Jadi kita punya keunggulan itu. Itu goalnya dari strategi. Jadi bagaimana kita mengelola kompetensi kita jangka panjang hingga kita punya positioning yang kuat, kemudian kita punya value proposition yang kuat, dan kompetitor sulit menandinginya. Kenapa? Karena kita sudah membangunnya dengan sangat baik, dengan tahapan yang terencana dengan baik. Nah, ada bedanya ketika kita membahas apa strategi untuk katakanlah bisnis yang non family business dan family business. Ketika kita bicara strategi untuk family business, kita tidak bisa melepaskan dari bagaimana kita merencanakan apa partisipasi keluarga. Ya, jadi di apa di chain-nya ini di tahapannya ini, ketika kita bicara family business strategy, kita bicara satu participation strategy, yang kedua business strategy. Jadi ada dua ya, bicara tentang bisnisnya, bicara tentang family-nya. Kenapa begitu? Karena untuk family business, business strategy itu kan goal-nya adalah membuat bisnis sustainable dan growing. Nah, untuk family business, bagaimana bisnis bisa sustainable kalau member dari family itu nggak bisa menggantikan atau mengembangkan apa yang sudah di-develop leluhurnya gitu ya, apa yang sudah di-develop seniornya di family dalam bisnis itu. Jadi partisipasinya si family member juga harus dirancang dengan baik gitu ya, selain bisnisnya begitu. Nah, ini yang membedakan antara family business strategy dan business strategy yang non family business. Nah, sekarang kita bahas tentang participation strategy dulu sebelum nanti kita akan bicara tentang business strategy. Nah, apa sih keuntungannya family business? Kemarin-kemarin juga udah kita bahas. Nah, sekarang sedikit saya ulas lagi dari sudut pandang yang berbeda. Apa sih keuntungan family participation atau keterlibatan keluarga? Jadi keluarga ini seperti apa ya?
pisau bermata dua gitu ya. Dia bisa menjadi advantageous, bisa jadi keuntungan bagi bisnis, atau dia bisa menjadi kerugian bagi bisnis. Nah, ini sekarang kita lihat bagaimana sih family business itu yang dikelola dengan baik, partisipasi keluarganya itu justru menjadi advantageous. Nah, pertama, family itu serving as an ambassador for the company's ambition and value makes a powerful statement in the marketplace. Jadi, bayangkan begini, seandainya teman-teman bekerja sama dengan suatu family business, lalu teman-teman mau bermitra gitu ya, yang datang ownernya langsung. Ownernya itu bahkan bukan CEO gitu ya, dia owner, dia posisinya komisaris, dia owner, tapi dia bukan CEO. Dengan kehadiran dia itu kita punya confidence yang luar biasa bahwa oke, I'm dealing with the right person. Gitu. Karena apa? Karena dia sebagai ambasadornya gitu, even stronger than the CEO. Bahkan lebih kuat dari CEO-nya. Kenapa? Karena dia pemilik perusahaan. Nah, jadi kehadiran owner atau family di kalau kita dealing atau di marketplace gitu ya, itu membuat statement yang kuat gitu, yang strong gitu ya. Yang kedua, family participation may also serve in the tangible way to humanize the business by creating a brand with a face. Jadi family itu bisa menjadi face-nya dari bisnis. Dia demonstrating the company's loyalty to employee and strengthening customer and stakeholders relationship. Jadi kita itu bisa melihat, oh ini family business A itu ownernya seperti ini. Dan itu memperkuat positioning-nya, memperkuat value-nya, memperkuat memperkuat kehadirannya si company. Begitu ya. Dan dia menjadi face-nya company, menjadi wajahnya, menjadi identitasnya company. Jadi kalau si ownernya seperti A, tentu company-nya juga seperti A. Gitu ya. Dan yang ketiga, family participation itu bisa juga dalam posisi dia sebagai manajerial. Ya, dia memberi direction atau dia memanage. Ketika family business itu dijalankan oleh family member yang memiliki kapasitas yang oke, memiliki capacity yang oke, dia akan menjadi faktor yang menunjang, yang mendukung keunggulan si company. Jadi dia tidak merusak company, justru dengan dia memiliki capacity yang kuat, kemudian dia memiliki ownership di bisnis, dia bisa membuat keputusan lebih cepat, kemudian lebih strategik, kurang lebih gitu. Nah, itu advantages dari family participation. Jadi kehadiran keluarga di bisnis itu bukan negatif ya. Kalau dikelola dengan baik justru sangat baik dan menguntungkan, kurang lebih gitu. Nah, oleh karenanya ketika kita membuat strategi, hal ini harus kita perhatikan. Nah, tetapi kan ada isu ketika kita mengundang family atau ketika bisnis itu mengajak family-nya untuk join. Ada yang langsung mau join, anak-anaknya misalnya gitu, atau next generation-nya mau join, ada yang nggak mau. Ada beberapa company yang anaknya bilang, oh itu saya bukan dunia saya tuh, nanti cari yang lain aja deh, kakak saya atau adik saya deh, saya enggak gitu, atau sepupu saya deh. Ada yang begitu. Jadi meneruskan company itu juga bukan sesuatu yang mudah, walaupun meneruskannya ke family juga. Itu baru satu isu, baru meneruskan, baru suksesi. Isu lainnya apa? Transisinya seperti apa? Ya, transisinya seperti apa? Karena seseorang itu di suatu company nggak bisa dia langsung tahu semua. Dia ada proses. Dia ada bahkan naik, supporting, kemudian declining juga ada. Cycle-nya itu ada. Nah, pertanyaannya bagaimana si senior ini menyiapkan si junior untuk join dan melewati prosesnya dengan baik hingga dia supporting to the business gitu.
Jadi misalnya gini, ketika gambar ini menunjukkan misalnya ketika si senior sudah di level katakanlah di sini ya, yang sudah di sini, dia sudah di level top, dia harus mengajarkan juniornya hingga setidak-tidaknya junior sudah di level ini. Kalau junior ini grafiknya, nah gitu. Jadi si junior itu satu tahap di bawah dia. Jangan sampai dia sudah di level ini, si juniornya masih di level baru ini, gitu. Jadi dia sudah mau turun, si juniornya belum siap. Gitu. Jadi dia baru mau masuk, atau bahkan di beberapa kasus si juniornya nggak mau masuk. Di next generation-nya nggak mau masuk ke bisnis, nggak mau pegang bisnis. And it happen. Dan mungkin teman-teman juga sekarang ada sebagian yang merasakan itu, bahwa saya nggak mau ikut-ikut bisnis keluarga saya gitu. Ya, jadi managing generational transition itu juga menjadi isu yang penting dalam membangun strategi family business. Nah, ini apa sih peran senior di dalam transisi? Jadi kalau dia orientasinya bisnis, kalau CEO itu perannya executing. Tapi kalau yang family fokusnya, si senior itu sebagai CEO dia executing. Tapi sebagai family, kalau ketika dia orientasi kepada family, dia mentoring. Kalau dia sebagai CEO, katakanlah, dia living values, artinya dia melaksanakan values. Kalau orientasi keluarga, dia transmitting values, menyampaikan value, mendeliver, melanjutkan, memastikan bahwa value yang dibangun itu berkelanjutan kepada generasi berikutnya. Kalau di fokus bisnis dia using power, kalau di family dia empowering. Berbeda ya, using power itu dia mengatur. Kalau dia family, di aspek family-nya dia akan bagaimana supaya Anda bisa Anda next generation itu mampu nanti ketika saya harus menyerahkan bisnis ini. Nah, kalau di bisnis dia business development, kalau ini family development, nggak cuma bisnisnya. Ini di business network, kalau di family relationship. Jadi dua aspek ini harus balance, dan itu jadi tugasnya senior generation. Jadi misalnya ada generasi, kalau ini mau dilanjutkan ke generasi berikutnya, ini peran-perannya yang harus dilakukan oleh senior, gitu ya. Nah, partisipasi family member itu di mana saja sih, gitu. Nah, pertama, kalau kita buat ini sebagai satu continuum gitu, di sebelah kiri itu kalau aspeknya business participation, kalau dia kuat pada aspek business participation, dia bisa menjadi board member, executive member, employee, professional advisor, dan owner. Owner itu in between. Owner itu harus business participation-nya kuat, family participation-nya kuat. Ya. Nah, kalau dia family participation, dia menjadi perannya family office, family foundation, family council, family member. Nah, family member itu yang paling ujung. Jadi dia sebenarnya lebih kepada tidak ikut-ikut kepada bisnis gitu. Dia lebih ke aspeknya lebih ke kanan, family participation aja. Nah, gitu ya. Jadi ini possibility-nya. Bagaimana peran itu bisa beragam bagi family member. Nah, isunya adalah ketika kita membuat strategi, bagaimana menempatkan orang di posisi yang tepat kan gitu. Apakah dia ini cocok jadi employee saja? Apakah dia cocoknya jadi owner? Apakah dia cocoknya ya jadi family member aja, nggak usah ikut-ikut bisnisnya? Atau di mana gitu? Nah, ini bagian dari strategi. Ingat ya, ketika kita bicara family business, strategi itu bagi dua. Ada strategi family participation, ada strategi bisnis. Nah, ketika kita mau menyiapkan atau merencanakan atau membuat strategi untuk family participation, salah satu hal yang paling penting adalah mengeducate family as an owner, ya, ownership education. Jadi itu penting.
Bagaimana ownership education itu? Pertama, dia harus being business literate. Dia harus tahu bisnis itu seperti apa. Family member itu kalau dia mau join ke family business, dia harus tahu bisnis itu seperti apa. Kenapa? Kalau dia tidak tahu, si family member itu tidak tahu bisnis itu seperti apa, dan tentu dia pada posisi yang posisi yang krusial, bagaimana dia menjalankan bisnis? Dia harus business literate. Yang kedua, dia harus di-educate supaya dia being business literate. Yang kedua, dia appreciating family values. Dia harus di-educate, dia dididik supaya dia mengapresiasi value-value yang diimplement oleh keluarganya di bisnis tersebut. Yang ketiga, dia understanding the role of family ownership. Dia memahami peran dia di mana, baik di family maupun di bisnis. Kemudian practicing stakeholders thinking, dan dia harus mampu berpikir ala stakeholders. Ya, berbeda banget ya berpikir ala karyawan sama berpikir ala stakeholders. Jangan kan dengan karyawan. Berpikir ala CEO, profesional CEO atau profesional director, dengan berpikir seperti stakeholders itu beda banget. Beda banget. Sudut pandangnya beda, orientasinya beda. Berikutnya, dia harus paham learning about the business strategy and the firm. Jadi nggak cuma dia sebagai family member, tapi juga dia memang tahu bisnis itu seperti apa. Strategi itu seperti apa. Kemudian appreciating governance and the role of the board and chair. Nah, ini penting juga nih. Ketika family itu mau join ke dalam bisnis, dia harus appreciate dong governance-nya seperti apa. Dia harus tahu aturan. Nggak bisa dia bilang, saya ini family member, saya ini di atas hukum yang berlaku di bisnis, nggak bisa begitu. Jadi dia harus mengikuti aturan yang ada dan comply dengan aturan, dengan governance yang ada. Begitu. Berikut dengan orang-orangnya, board-nya. Gitu. Nah, ini sering terjadi juga nih. Misalnya ada di family member, ayahnya sebagai business owner, dia sudah menunjuk 5 board. Gitu. Kemudian anaknya datang, join di bisnis, tetapi posisinya tentu bukan di board, karena misalnya masih baru join. Tetapi act like board. Nah, ini juga bisa mengacaukan. Hingga yang di board itu menjadi tidak efektif. Gitu. Tidak efektif action-actionnya. Dan kemudian ketika dia melakukan pelanggaran, dia tidak mau mengikuti governance-nya yang sudah dibentuk. Nah, itu salah. Gitu aja, dan itu perlu dididik. Jadi kalau si family member mau join, dia harus dididik. Nah, ini planning next generation executive development. Nah, teach the knowledge and skills needed for the leadership role in the company. Ini bagaimana kita planning next generation executive development, ya. Jadi khusus untuk executive development. Teach the knowledge and skill needed for the leadership role in the company. Jadi mengajarkan knowledge and skill, kemudian support individual leadership style by progressively offering experience and responsibility. Nah, jadi si senior biasanya mendukung leadership si juniornya atau anaknya gitu. Jadi dia akan bilang, oh begini loh, saya backup kamu. Kenapa dia membackup? Karena dia sudah punya pengalaman. Oh, menghadapi orang seperti ini, leadership-nya harus style-nya seperti ini. Gitu. Kalau di bidang ini, style-nya seperti ini. Nah, itu penting banget. Ya. Yang ketiga, develop a strategic vision of the firm instead of duplicating a few of the past. Nah, salah satu peran si junior atau si next generation adalah dia lebih lebih aware dengan, atau dia lebih engage dengan perubahan yang terjadi, dengan dinamika lingkungan, dengan perubahan-perubahan yang terjadi di bisnis. Oleh karenanya, peran dia salah satunya adalah dia mempersiapkan transformasi si bisnis yang tadinya old style menjadi lebih kekinian, gitu ya. Misalnya kalau saya contohkan untuk family business yang levelnya level enggak terlalu besar, misalnya
tadinya punya toko pakaian konvensional. Nah, begitu anaknya masuk ke bisnis, dia harus bilang, oke, sekarang kita mulai digital ya. Marketing kita mulai digital ya. Nah, itu transformasi. Jadi si junior juga membantu meng-create strategic vision supaya apa? Supaya bisnisnya tetap relevan dengan zaman. Ya, dan seterusnya provide personal insight and based on mentoring. Ya, provide personal insight based on mentoring, coaching and performance assessment. Jadi peran si senior juga salah satunya adalah personal insight based on mentoring, memberikan mentoring, coaching, dan ada assessment-nya. Hingga dia tahu, oh yang harus dikembangkan A, B, C, D, E. Kekurangan kamu di A, B, C, D, E. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh-contoh career development. Nah, fase-fasenya. Biasanya kalau 0 sampai 18 tahun itu fase growing up. Bagaimana si senior bisa mengembangkan anaknya atau juniornya? Pertama, dia 0 sampai 18 tahun itu dia diekspos. Ya, diekspos dengan bisnisnya. Misalnya kalau bisnisnya perkebunan gitu ya, di usia 5 tahun itu sering diajak ke kebun gitu. Kalau bisnisnya makanan sering diajak ke pabrik gitu. Itu expose saja. Biasanya 0 sampai 18 tahun diekspos. Supaya dia punya punya pemahaman yang cukup, punya exposure yang cukup terhadap bisnis keluarganya. Gitu ya. Dan ada basic education, biasanya disiplin, work habits, kadang-kadang di-internshipkan, mulai SMP di-internshipkan, dititip pada posisi-posisi yang tidak strategis dan tidak berbahaya. Supaya apa? Supaya dia tahu dulu ritme kerjanya seperti apa. Goalnya cuma itu. Jadi goalnya kalau dia di-internshipkan itu bukan untuk kepentingan bisnisnya secara langsung, tetapi untuk pengembangan si junior, gitu ya. Kemudian ada fase young adult, 18 sampai 30. Biasanya dia dimasukkan ke higher education supaya ready. Nah, pengalaman di Indonesia saja, biasanya pebisnis super besar di Indonesia, let's say 50 besar gitu, menyekolahkan anaknya ke sekolah yang memadai, bukan cuma memadai, sangat bagus bahkan. Jadi biasanya anaknya sekolahkan ke luar negeri, ke Amerika gitu ya, bisa di sekolah bisnis atau di sekolah yang lain. Nah, ini juga sebenarnya menjawab. Kalau kita sering bilang, Pak, pebisnis besar itu biasanya nggak tamat sekolah, Pak. Oke, itu nggak tamat sekolah karena dia startnya tahun 70, tahun 80, tahun 90. Jadi masih punya kesempatan. Tapi kalau sekarang nggak, kesempatannya sangat kecil yang nggak sekolah. Nah, terus ini menjawab juga sebenarnya. Nah, bukti lainnya adalah bahwa sekolah penting adalah hampir semua business owner yang besar-besar itu menyekolahkan anak, mempersiapkan anaknya untuk memiliki pengetahuan bisnis yang baik, gitu ya. Nah, kemudian di masa itu dia ada career exploration, outside life and work experience, kadang-kadang justru dikeluarin. Ya, kamu kerja di company lain dulu deh, gitu. Banyak terjadi gitu. Jadi kamu jangan bekerja di bisnis ayah dulu gitu ya. Jangan kerja di bisnis keluarga dulu, kerja di tempat lain. Nanti setelah berapa lama baru kamu join. Sudah punya pengalaman di eksternal. Nah, kemudian 25 sampai 35 itu yang profesional. Dia mulai punya functional experience, graduate degree, mentoring. Jadi dia diekspos kepada fungsi-fungsi profesional lah kurang lebih. Kemudian 30 sampai 45 biasanya manajer eksekutif, 35 sampai 65 senior eksekutif, 55 sampai 75 senior leader atau bisa CEO dan sebagainya. Nah, itu bagaimana contoh-contoh development ya. Tentu setiap family memiliki cara yang berbeda. Ada yang family-nya yakin umur 25 dia sudah jadi CEO. Bisa. Tetapi biasanya kalau dia punya grup, kasih CEO yang kecil-kecil dulu untuk belajar. Gitu. Nah, itu career development-nya. Nah, berikutnya tadi kita sudah discuss tentang
strategi family participation, berikutnya kita akan bicara tentang bisnisnya, strategi bisnisnya. Oke. Untuk untuk konteks family business, strategic family business planning itu bisa diturunkan dari banyak banyak aspek atau banyak goal deh gitu ya. Dan goal-goalnya itu selain dia hanya pure orientasi pada bisnis, dia juga berorientasi pada family development, ya gitu. Nah, apa saja goals-nya? Pertama bisa talent development, yaitu memperkuat family and non-family human capital. Jadi bagaimana memperkuat yang family dan yang non-family human capital. Yang kedua wealth creation, menggunakan family capital to earn positive return. Nah, karena dia family business, dia orientasinya adalah pertama family capital dulu untuk mendapatkan return yang baik. Yang ketiga misalnya aspek entrepreneurship, developing new product or market opportunities gitu ya, dia bagaimana meng-create value untuk bisnisnya. Kemudian ada social responsibility, ini ada goal-nya, membuat kontribusi kepada communities atau kepada negara. Ini goal-goal yang bisa ditetapkan dalam strategi. Kemudian the family harmony, preventing family misunderstanding or conflict. Nah, ini ciri family business, bahwa dia biasanya mempertimbangkan family harmony. Misalnya waktu dia menyusun strategi, dia harus mempertimbangkan misalnya kalau dalam satu grup si A ini milik kakak, perusahaan A milik kakak, perusahaan B milik adik gitu ya. Nah, perusahaan A itu idealnya menjadi misalnya pembeli dari perusahaan adik, walaupun ada bisnis di luar sana yang menawarkan menawarkan misalnya yang lebih jauh, enggak jauh ya, misalnya menawarkan produk yang lebih murah atau lebih baik. Nah, tetapi karena salah satu orientasinya adalah harmoni, dia didorong untuk saling kolaborasi antar grup, di mana masing-masing grup itu atau masing-masing business unit itu dipimpin oleh family yang berbeda, family member yang berbeda. Nah, itu bedanya. Jadi ketika kita meng-create planning untuk bisnis yang family business dan yang non family business tentu berbeda aspeknya, gitu ya. Lalu ada reputation, maintaining the legacy based quality or services. Nah, ini reputasi ini juga menjadi aspek kuat di dalam family business. Sering sekali penerus itu selalu bilang kakek saya atau ayah saya yang memulai bisnis ini berorientasi misalnya A gitu. Saya akan mempertahankan reputasi tersebut. Itu seringkali itu terjadi. Dan banyak sekali bisnis yang di mana juniornya atau next generation-nya sangat menghargai seniornya, dia bahkan bisa menunda pengembangan bisnisnya atau tidak melakukan pengembangan bisnis karena berbahaya bagi reputasi yang sudah dibangun oleh kakeknya atau oleh ayahnya gitu atau generasi sebelumnya, ya. Kemudian ownership continuity, membangun family commitment untuk ikut mendukung si bisnis. Kemudian mengurangi resiko, protecting the family reputation dan financial assets. Jadi dia melindungi si reputasi dan melindungi dalam sudut pandang atau aspek-aspek finansial. Nah, yang terakhir adalah goal-nya misalnya profitability, exploiting opportunities in the external environment. Jadi tetap ada ya goals profitability. Nah, ini goals yang menginspirasi lah atau yang biasanya menjadi aspek penting dalam family business. Bagaimana sih mendevelop strategic plan gitu ya? Yang pertama, it should be start from the strategic thinking. Yang namanya strategic itu dia jangka panjang, oleh karenanya dia harus dimulai dengan sesuatu yang fundamental. Thinkingnya dulu. Baru dia mulai strategic thinking, baru strategic direction, action planning, baru oversight.
Nah, apa itu strategic thinking? Ya, manajemen derive the planning process, collecting data and setting the agenda. Jadi dia big picture-nya dulu. Nah, di strategic thinking ini dia lebih engage stakeholders, kemudian dia melihat lagi family value, family vision, kemudian evaluate current situation dengan SWOT, kemudian mengidentifikasi opportunity dan sebagainya, menilai resiko, mendevelop skenario. Nah, tetapi semuanya ini karena dia strategic thinking, dia harus mempertimbangkan aspek-aspek value keluarga gitu. Ya. Kemudian strategic thinking diturunkan ke strategic direction. Direction itu biasanya arahan besar ya. Management and the board decide on direction on strategic direction. Nah, jadi sudah strategic thinking, biasanya berkolaborasi dengan stakeholders, kemudian manajemen menyusun strategic direction. Misalnya decide on major action. Kita akan melakukan ini gitu ya, di tahun ini kita akan membuka 10.000 toko ya, misalnya gitu. Atau tahun ini kita buka 100 toko, tahun depan kita go internasional, tahun depannya lagi kita ke Asia gitu ya. Kemudian itu namanya strategic direction. Dia besaran yang menjadi acuan nanti plan berikutnya apa tuh untuk mencapai goal tersebut. Ya, decide on major action. Ingat ya, major action. Kemudian design business activities. Mau apa business activities? Biasanya strategic direction ini inline dengan misi, gitu ya. Kemudian secure financing required. Nah, karena ini action-action yang besar, dia punya plan untuk dalam 3 tahun mensecure uang sekian. Bisa misalnya dia mendapatkan dari equity atau dari borrowing gitu ya, bisa minjam, bisa ngeluarin saham misalnya gitu. Nah, itu di plan, itu strategic action. Ya, kemudian menentukan apa resources si company. Lalu dari strategic action turun ke action planning. Management and organization implement the strategy. Jadi itu diimplement ya. Misalnya developing timing and action plan. Jadi sudah sifatnya itu action, action, action. Dia punya action, punya timing, punya plan, punya resources-nya berapa gitu ya. Kemudian monitor performance. Kemudian coaching, kemudian review result. Lalu oversight, ya, the board engage as a partner but also a counterbalance to management. Jadi dilihat evaluasi lah gitu. Contributes to the planning process. Jadi apa yang dilihat balik lagi ke planning proses, menjadi feedback, kemudian monitor strategi against performance. Nah, itu selalu dimonitor tuh, strateginya A, performance-nya seperti apa. Benar nggak dia sesuai dengan action plan? Benar nggak misalnya di action plan nanti ditargetkan bahwa akan tumbuh sales-nya 10%. Benar nggak dengan strategi ini tumbuh sales 10%? Gitu ya. Nah, itulah proses-proses dalam mengembangkan strategic plan. Mulai dari thinking-nya, fundamentalnya, sampai kepada action, kemudian balik lagi sebagai feedback. Dan ini proses terjadi terus-terusan. Gitu. Nah, biasanya dimulai dari SWOT analysis. Nah, teman-teman tentu sudah tahu SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, gitu ya. Basically, SWOT itu dua yang dianalisis, internal dan eksternal. Di aspek internal itu S dan W. Strength-nya apa saja, weakness-nya apa. Ya, jadi SWOT itu menilainya adalah internal dan eksternal. Gitu ya. Jadi jangan karena banyak juga yang salah menganalisis. Ketika menganalisis strength, dia tercampur dengan opportunity karena sama-sama positif gitu ya. Nah, jadi membedakannya kalau menganalisis strength itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Karena itu internal. Kalau opportunity itu kita menerima dampak, kita tidak mengendalikan. Gitu. Kita bisa menerima dampak. Kalau dampaknya positif itu jadi opportunity, kalau negatif itu jadi threat, gitu ya. Nah, strength itu misalnya what are the firm's strength? Misalnya sound financial position, keuangannya seperti apa, apakah brandnya kuat atau tidak, manajemennya seperti apa, sales performance-nya seperti apa, produknya seperti apa. Itu semua internal. Itu milik kita.
ya. Kemudian weaknesses-nya apa? Misalnya inconsistent service, misalnya service-nya masih nggak stabil, kemudian culture-nya belum siap gitu ya, sistemnya nggak cocok, accountability-nya belum terlihat gitu. Kemudian ada isu kalau di family business, ada isu dalam suksesi gitu. Baik yang si seniornya yang katakanlah salah, maupun si juniornya yang salah. Baik yang seniornya tidak bisa mentransmisi dengan baik, maupun yang juniornya nggak siap menerima suksesinya, gitu ya. Nah, kemudian ada opportunity. Opportunity misalnya apa? Emerging new technology, ada kesempatan baru, ada possible acquisition. Oh, ini bisa nih kita akuisisi. Bisa nggak ya kita kolaborasi joint venture? Pertumbuhannya seperti apa ekonomi gitu. Nah, sedangkan threat itu misalnya ada perubahan regulasi. Ya, kemudian ada supplier itu misalnya tadinya ada 5 in the market, kemudian si yang satu membeli 3 yang lain. Jadi tinggal ada satu yang besar, ada satu yang kecil. Nah, itu bahaya. Kenapa? Karena bargaining power of supplier-nya menjadi tinggi. Kita nggak bisa punya bargaining power untuk nawar gitu. Gitu ya. Itu SWOT analysis. Jadi family business pun dimulai dari analisisnya yang seperti company-company pada umumnya. Nah, kemudian strateginya itu mempengaruhi business direction. Ya, itu tergantung dari apa? Attractiveness external environment dan kekuatan dari family. Ya, family firms capabilities atau family business capabilities. Nah, jadi misalnya dia capabilities-nya kuat, sebentar. Ini capabilities-nya kuat, kemudian eksternal attractiveness, misalnya di industrinya ini menguntungkan nih gitu ya. Dia strateginya bisa menjadi direction-nya menjadi market leadership. Kalau dia medium, tapi dia punya kapasitas yang oke, nggak terlalu menarik nih marketnya, dia cukup dengan market ekspansi misalnya gitu. Kalau dia low, redeploy in the new opportunities. Ya, dia mengatur kembali resources-nya, diatur kembali. Nah, kesemuanya ini butuh entrepreneurship gitu ya. Nah, jadi direction in term of entrepreneurship itu selalu ada in any aspect. Nah, kemudian ada strengthen capabilities. Kalau dia masih weak ini, sedangkan marketnya itu atraktif, ini yang harus dilakukan. Orientasi bisnisnya adalah strengthen capacity, strengthen capabilities. Kalau dia weak, kemudian marketnya nggak atraktif juga, ya sudah exit saja, keluar dari bisnis. Nah, apa saja yang dilakukan pada strategic direction? Nah, misalnya kalau kita strategic direction-nya market leadership, tadi yang strong ya, attractiveness-nya strong, capabilities-nya strong, kita bisa expand product offering supaya kita jadi market leader. Kemudian consolidate di industri, konsolidasi industrinya. Misalnya kita beli misalnya kita masuk di industri katakanlah CPO gitu ya, minyak sawit. Nah, yang kita lakukan apa? Tadinya kita hanya kebun gitu. Sekarang enggak. Sekarang saya bikin pabrik. Untuk apa? Untuk menghasilkan CPO gitu. Nah, kemudian kalau lebih ekstrim lagi, saya shippingnya saya ambil juga karena ini mau ekspor gitu. Jadi pabrik menghasilkan CPO. Bahkan misalnya turunannya saya konsolidasi lagi, saya beli lagi hingga CPO ini menjadi produk siap konsumsi misalnya gitu ya, atau jadi energi. Nah, itu yang dimaksud dengan konsolidasi industrinya. Bisa konsolidasi atas bawah, hulu hilir, bisa ke samping. Ya, dengan membeli company-company yang levelnya horizontal. Nah, bisa juga dengan expand globally, ya, mengembangkan bisnis secara global. Ada kalau dia orientasinya market expansion, apa yang dilakukan? Expand into new market segment or geography. Sekarang hanya memasarkan di Jakarta.
Kalau gitu tahun depan mulai ke Bandung. Integrate forward and backward juga ya. Nah ini mirip-mirip juga dengan konsolidasi nih. Ya, tapi konsolidasi ini lebih kepada kolaborasi juga sama company-company lainnya dalam industri. Nah, ini integrate itu biasanya dia beli forward and backward. Forward itu hulunya dia beli, dia integrasikan backwardnya. Misalnya Anda punya rumah makan 100 atau 1000 rumah makan franchise gitu ya. Nah, integrasi backwardnya apa? Rumah makan butuh apa di hulu? Oh, butuh telur. Kalau gitu saya membeli sahamnya perusahaan peternak telur. Nah, itu yang dilakukan. Jadi hulu hilirnya dipegang. Bisa juga dia di hilirnya. Ya, misalnya saya produsen pakaian. Hulunya saya kalau dia integrate backward, hulunya dia membeli misalnya atau mengakuisisi pabrik kain. Hilirnya apa? Hilirnya tempat dia jual. Kalau gitu saya mengakuisisi atau setidak-tidaknya saya membeli sahamnya misalnya Matahari Dep Store gitu. Ya, jadi hulu hilirnya dia dapat. Itu market expansion. Ada redeploy asset. Redeploy asset itu misalnya dia punya strong capacity tetapi pasarnya nggak atraktif. Jadi dia mengelola ulang atau mendeploy ulang aset-aset dia itu di mana sih sebaiknya ya. Ada exploit fastest growing market segment. Ya, jadi dia mengatur ulang lah, menstrukturisasi lagi. Cari yang market segmentnya growingnya paling bagus. Harvest product or markets, jadi eksploitasi marketnya, tidak melakukan reinvesting, meningkatkan profit margin, diversity into related market, kemudian fokus on new application, diversify into new business. Ya, nah jadi intinya kita itu punya kapasitas yang kuat. Bagaimana kita membuat dengan yang ada ini tidak perlu dikembangkan lagi. Kenapa? Karena kita sudah kuat. Pertama, yang kedua, marketnya di aspek ini tidak menarik gitu. Jadi optimalkan saja apa yang ada, kurang lebih itu. Dengan kapasitas kita yang sudah oke. Lalu di entrepreneurship aspek ya. Jadi ingat loh, ini walaupun ini bisnis, dia juga tetap punya membutuhkan entrepreneurial mindset. Orientasinya entrepreneurship aspek itu adalah meng-create value. Ya, jadi dia yang dilakukan adalah identify totally new opportunities, create new partnership, change industry practices, adopt new technology, mengadopsi teknologi baru, cari celah pasar, improve operating effectiveness. Nah, prinsipnya adalah ini walaupun kalau kita lihat tadi, jadi dia ini menyentuh segala lini, ya. Kalau dia mau dia strong atau weak, capabilities-nya, attractiveness pasarnya itu relatif low atau high, dia tetap membutuhkan entrepreneurial mindset. Gitu ya. Yang dilakukan, kenapa? Karena di setiap aspek, di setiap strategi, orang atau bisnis itu tetap orientasinya harus meng-create value. Dan entrepreneurship itu adalah orientasinya meng-create value. Makanya ini yang dilakukan, mengidentifikasi opportunities baru, practice industrinya diubah, mengadopsi teknologi. Supaya apa? Supaya meng-create value, mempermudah misalnya, mencari celah pasar. Meng-create value-nya bagaimana? Melayani yang selama ini tidak terlayani, meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Kemudian strengthen capabilities itu apa yang bisa dilakukan? Ya, oh ya, tadi satu lagi adalah exit. Exit itu kalau dia weak dan weak. Artinya capacity-nya weak, dia bisnis yang nggak sanggup di situ atau lemah di situ, dan marketnya juga nggak atraktif, yaitu strategic action-nya adalah dia exit, keluar dari bisnis. Yang dilakukan apa? Bisa menjual bisnisnya atau divestasi, atau dia cari partner lain yang bisa equity-nya atau sahamnya itu dia kasih ke partner tersebut lebih banyak.
ya. Nah, bagaimana sih memperkuat capabilities gitu ya? Improve competitive advantage. Kemudian overcome competitive disadvantage, atasi masalah-masalah competitive disadvantage. Kemudian acquire nih business skill. Nah, sering sekali family business itu ini masalah nih. Apalagi kalau misalnya family-nya itu nggak punya skill yang memadai. Sedangkan family business itu kan memprioritaskan family member. Nah, ini akan menjadi isu. Inilah sebabnya pemilik-pemilik perusahaan besar itu biasanya mempersiapkan anaknya dengan sangat baik, disekolahkan di luar negeri dan sebagainya. Nah, kemudian copy the competition. Nah, ini juga bagian dari strengthening capabilities. Bisa mengcopy kompetisi, gitu ya. Nah, ini contoh apa yang bisa dilakukan lagi, strategic action, ya, partnership for strategic business leadership, yaitu dengan mengencourage manajemen to act professionally and with responsibility. Jadi ketika dia melibatkan atau membangun partnership dengan mitranya, yang bisa dilakukan adalah dia mengencourage manajemen to act professionally. Kemudian dia menstimulate a share perspective of the business possible future. Jadi misalnya kita berkolaborasi dengan mitra, dia punya perspektif tersendiri, punya pengalaman tersendiri, kita juga punya. Kalau digabungkan, kita punya shared perspektif atau sudut pandang yang berbeda, hingga kita bisa menggrab opportunity. Applies a systematic approach to analyzing the company as a whole. Terapkan approach yang sistematis, facilitates the setting of objective, memfasilitasi setting objektif, reveal future opportunities and threat, menangkap opportunities dan threat, kemudian provide a framework for decision making throughout the company, kemudian analyze and challenges to the company's current position and plans, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi partnership ini menjadi bagian dari strategic business action, gitu ya. Jadi strategic action dalam suatu bisnis itu salah satunya adalah partnership, termasuk dalamnya family business. Nah, itu saja materinya untuk hari ini. Nah, saya akan bicara tentang assignment kalian. Assignment-nya yang berupa buku, yang kita sama-sama akan menulis buku, masing-masing akan menulis artikel, dan kita akan membuat buku business case gitu ya untuk kepentingan family business. Nah, due date-nya 3 November itu sudah kemarin, itu draft pertama, sifatnya masih your plan gitu ya. Topik-topik yang akan kamu bahas seperti apa. Nah, draft pertama 3 November itu due date-nya yang harus kamu kumpulkan. Draft pertama 6 Oktober itu sudah, yang kemarin, yang draft kedua itu 20 Oktober. Jadi kamu harus sudah mulai menulis di 20 Oktober itu harus disubmit. Ya, jadi akan ada 3 kali pengumpulan. 6 Oktober sudah, 20 Oktober, kemudian 27 Oktober. Draft 3. Ya. Nah, saya akan memberi komen. Lewat mana? Lewat Edmodo. Ya, jadi saya akan memberikan komen. Nah, hari ini saya sudah memberikan komen lewat Edmodo, tapi ini general komen saya karena mostly yang perlu ditingkatkan tuh mirip-mirip semuanya. Pertama, kalian hanya terfokus pada mendeskripsikan sejarah. Ini company sejarahnya begini, kemudian yang dia lakukan sekarang ini. Nah, kalian lupa bahwa yang ingin kita buat adalah case study untuk family business. Saya ulangi ya. Yang ingin kita buat adalah case study untuk family business. Oleh karenanya, kalian harus menekankan topik-topik yang terkait family business. Jadi boleh mendeskripsikan sejarah si company melakukan A, B, C, D, E gitu ya. Performanya seperti ini, performa keuangannya seperti ini. Nah, ada aspek, kalau ingat Pak panduannya, kamu harus meng-highlight topik-topik terkait family business yang ingin kamu highlight. Jadi misalnya, ini menarik nih. Menariknya apa? Ketika kamu bicara menarik, tentu angle-nya angle family business. Misalnya, ini menarik, si family business ini
menyekolahkan anaknya untuk supaya dia dia mampu melanjutkan kepemimpinan. Nah, angle-nya harus angle-angle seperti itu yang terkait dengan family business. Jadi bukan cuma begini, bukan cuma kamu mengambil contohnya family business lalu yang kamu deskripsikan tidak terkait dengan family business-nya. Angle-nya harus tetap angle family business. Bagaimana melanjutkan kepemimpinan, kemudian misalnya bagaimana mereka punya family board atau punya family law gitu di dalam bisnis, bagaimana hubungan antar family-nya gitu, bagaimana melanjutkan value dari generasi ke generasi, kemudian ya intinya yang kita pelajari lah ya terkait family business. Nah itu saja biasanya kelemahan yang setelah saya review, kelemahannya terkait pada dua hal ini. Hanya terfokus pada mendeskripsikan sejarah perkembangannya dan kemudian mendeskripsikan performa, tapi lupa mengaitkannya dengan family business. Malah seharusnya topik-topik family business-nya digali lebih dalam, gitu ya. Karena case kita ini adalah case-nya family business. Ya, jadi berikutnya ini kalian akan mengumpulkan draft 2 itu tanggal 20 Oktober, nanti saya akan review kembali. Draft 3 27 Oktober, final itu 3 November. Nah, di final itu saya harap nanti semuanya sudah final, sudah plagiarismnya sudah sudah no more than 10% gitu, kemudian tidak ada salah-salah kata. Toh kalian bisa periksanya lewat engine kan, di software kalian atau di office kalian kan sudah ada untuk memeriksa ini bahasa Indonesianya ada yang salah apa enggak, bahasa Inggrisnya ada yang salah apa enggak. Nah, jadi nanti setelah mata kuliah ini selesai, kita akan compile itu, kita jadikan buku, di mana penulisnya adalah kalian semua. Begitu ya, itu saja untuk hari ini. Karena ini mata kuliah untuk teman-teman semester 5, jadi dibuat asinkronus supaya kalian bisa menontonnya menyesuaikan dengan waktu magang kalian. Oke, I think that's all for today. Terima kasih. Saya akan end meeting ini dan saya akan upload di YouTube.